Silakan Pak. Ya, shalom. Shalom Pak Stefanus. Selamat Shalom. malam. Shalom. Shalom Pak. Malam, malam. Shalom Pak Pak Stefanus. Stefanus. Semangat Pak Stefanus. Mantap. Ya, terima kasih Ibu Esther yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan sekaligus mungkin Bapak Ibu boleh lebih mengenal saya supaya bisa lebih akrab lagi. Dan saya mau menyampaikan sepenggal riwayat hidup saya. Karena tidak mungkin 56 tahun bisa diceritakan dalam waktu 15 menit. Tapi biarlah nanti ini boleh menjadi informasi tentang diri saya dan kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya namakan perjumpaan sejati dengan Tuhan di dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya dilahirkan dari orang tua yang berlatar belakang beragama Konghucu. Ayah saya seorang turunan China, Totok. Artinya apa? Artinya dia berasal dari negeri Cina. Tetapi ibu saya adalah seorang Chiaosen atau peranakan. Artinya orang China tapi lahir di Indonesia. Dan saya 6 bersaudara. Saya merupakan anak kelima. Dan saya lahir di kota Garut. Tapi saya bersyukur meskipun orang tua saya beragama Konghucu, tapi mereka menyekolahkan saya di sekolah Kristen di Garut. Saya sekolah di SDK, Sekolah Dasar Kristen Dharma Bakti pada saat itu. Dan tentu saja di situ, di sekolah itu saya diajari pelajaran agama Kristen. Dan saya sangat suka dengan pelajaran agama ini. Karena pada saat itu pelajaran agama ini berisi tentang cerita-cerita. Khususnya di dalam perjanjian lama. Dari cerita Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Henok, Abraham, Ishak, Yakub dan Esau, Yusuf, Musa, Yosua, hakim-hakim seperti Simpson, Samuel, Raja Daud, Yonatan, Raja Saul, Salomo, Raja-Raja Israel, Raja-Raja Yehuda, Nabi-Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini semua masuk di dalam memori ingatan saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika ulangan agama khususnya hafalan, saya seringkali mendapat nilai 100. Bahkan di ijazah SD saya, nilai agama saya 90. Karena 100 buat Tuhan. Jadi saya 90 aja. Bapak Ibu, setiap hari Minggu, saya rajin mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja Hockington di Garut. Dan di gereja inilah saya bertobat serta terima Yesus. Bapak Ibu, pada saat itu kira-kira saya berumur 10 tahun. Dan kira-kira tahun 1973 saat itu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada di pikiran saya pada saat itu.
Mungkin itu hanya emosi jiwa saja. Dan kalau saya bayangkan sekarang, kalau saya boleh merenungkan sekarang, apakah yang dimaksud dengan pertobatan ini pada waktu itu? Tetapi itulah yang pernah keluar dari mulut saya. Dengan pengertian yang saya miliki saat itu. Dan saya percaya Tuhan catat semua itu. Dan Tuhan tulis semua itu. Dan Tuhan perhitungkan semua itu di kemudian hari. Saat itu hati saya berkobar-kobar dalam mengiringi Yesus. Saya sering mengikuti berbagai persekutuan doa di Garut. Bahkan ibu saya pernah bilang, apa gereja bisa kasih kamu makan? Tapi itu tidak mengurangi perasaan saya untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Bapak Ibu, singkat cerita, saya pindah sekolah dan masuk sekolah SMP. Di sekolah Daya Susila selama 3 tahun di Garut. Dan setelah lulus SMP, tahun 1980, saya melanjutkan sekolah di Bandung. Dan saya berusaha untuk bersekolah di sekolah Katolik, di SMA Santo Aloysius, yang saat itu terkenal sebagai sekolah swasta nomor 1 di Bandung. Dan akhirnya saya diterima menjadi murid SMA Santo Aloysius, yang saat itu dengan kepala sekolahnya Bapak Peter Ko, yang terkenal nyentriknya. Nah Bapak Ibu, di Bandung saya tinggal bersama engkim saya atau istri dari kakak saya di Jalan Nawawi nomor 8. Dan di dalam perjalanan hidup rohani saya di Bandung, saya beribadah berpindah-pindah. Dan kadang-kadang dibawa oleh saudara sepupu saya mengikuti misa di Santa Mikael di Jalan Waringin. Kadang mengikuti misa di Santo Paulus di Jalan Muhammad Toha. Kadang mengikuti misa di katedral. Kadang mengikuti misa di Santa Maria dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir akhirnya ketika saya bertemu dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya, dan saya dikarunia 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Dan akhirnya saya berjemaat di Gereja Utusan Pentakosta di Jalan Kalipapo 41 Bandung. Bapak Ibu, setelah lulus SMA, akhirnya saya meneruskan sekolah di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Teknik Sipil. Dan akhirnya setelah saya menyelesaikan dan lulus S1 sebagai sarjana teknik sipil dan meraih gelar insinyur, dan saya pun mulai masuk dalam dan terjun ke dalam dunia sekuler dan bekerja di perusahaan aluminium Indo Extraction Bandung dan mengerjakan proyek-proyek di bidang sipil inti. Dan selama itu, Bapak Ibu, saya juga mengontrak sebuah tempat dan membuka sebuah toko aluminium di Jalan Kalipapo, Bandung. Bapak Ibu, di dalam dunia pendidikan, saat itu saya kembali terdorong untuk mengambil kuliah lagi. Dan saya putuskan untuk mengambil S2 di World Harvest, Karawaci, Bumi Serpong Damai, Tangerang. Yang saat itu rektornya adalah Bapak Dr. Insinyur, Bapak Dr. Jimmy B. Untoro. Jimmy Untoro, yang juga pastor dari gereja AFJF Gizi, Karawaci, Tangerang. Dan Bapak Dr. Arnold Tindas sebagai dekan dan yang membawahi bidang pendidikan. Dan mendapat gelar MA, Master of Art in Christian Leadership. Bapak Ibu, bersama dengan menjalani kehidupan di dunia sekuler ini, perjalanan hidup rohani saya menjadi seperti rutinitas saja. Beribadah, ikut persekutuan doa, aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja,
mengikuti pendalaman-pendalaman Alkitab, saat teduh di rumah, berdoa, membaca firman, dan itu semua saya lakukan. Dan seolah-olah saya dekat dengan Tuhan. Karena bersama dengan itu pun usaha saya diberkati. Dan diberkati, dan diberkati. Tetapi kalau boleh saya katakan sekarang, semuanya itu terasa hampa. Bapak Ibu, banyak orang mengira ketika Tuhan memberkati, itu tandanya kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Sering juga orang berkata, Tuhan kalau engkau mengasihi aku, berkati aku. Dan kebanyakan orang datang kepada Tuhan hanya mengejar berkatnya saja. Seperti yang saya lakukan saat itu. Bahkan saya pernah mengakalin Tuhan. Bapak Ibu. Tuhan, kalau engkau berkati saya akan bantu gereja. Saya akan bantu pelayanan. Saya akan bantu orang-orang yang membutuhkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya lakukan. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan Tuhan cukup dengan apa yang saya perlukan. Dan Tuhan sediakan itu berlimpah-limpah. Dan itulah yang saya kejar setiap hari. Itulah yang menjadi penggerak hidup saya. Hal-hal yang bersifat materialisme. Bapak Ibu, terkadang ketika saat teduh, saya datang berdoa dengan terburu-buru. Karena ada kerjaan yang menanti. Dan saya bilang, Tuhan ngerti kan? Terima kasih Tuhan. Amin. Dan itu sepertinya Tuhan biarkan saya seperti itu. Sampai satu waktu Tuhan katakan, cukup di sini. Bukan itu yang aku mau. Bapak Ibu, inilah peristiwa perjumpaan yang sejati dengan Tuhan di dalam hidup saya. Ketika saya berumur 40 tahun, tepatnya di tahun 2005, saya sedang semangat-semangatnya bekerja. Tiba-tiba badai mulai datang. Dan pada saat itu badai itu datang seperti angin yang bertiup perlahan di hidup saya. Dan semakin lama semakin kencang Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, pasti sangatlah mudah Bapak Ibu. Mungkin saja Tuhan bisa ambil semuanya yang Bapak Ibu miliki dengan seketika. Seperti halnya harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki, yang telah membuat Tuhan cemburu. Karena fokus Bapak Ibu berubah pada hal-hal yang bersifat materialisme. Dan bukan pada Dia, bukan pada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan cinta akan uang, cinta pada mamon adalah permusuhan dengan Allah. Dan itulah yang terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu, sejak tahun 2005, usaha saya mulai menurun sedikit demi sedikit. Biaya hidup dan pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan. Dan saya sudah katakan ini kepada istri saya. Dan badai dalam rumah tangga mulai tidak terhindarkan lagi. Dan saya mencoba untuk tidak membuat gaduh suasana rumah tangga dengan mengikuti apa yang menjadi impian di dalam rumah tangga dan keluarga saya. Terlebih lagi ketika anak saya yang kedua yang berniat sekolah di Jepang. Begitu berat biaya yang harus dikeluarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, biaya hidup di Jepang itu kira-kira 10 kali lipat di Indonesia. Di Jakarta. Bapak Ibu bayangkan pada saat saya bayar tempat kosnya saja 10 juta per bulan. Dan belum termasuk biaya hidup. Belum lagi biaya sekolah ratusan juta per semester. Dan saya berusaha menutupi semua keperluan itu dengan mengambil tabungan saya setiap bulannya.
Belum lagi biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak saya yang berada bersama-sama saya di sini. Bapak Ibu, hal ini berjalan terus-menerus setiap hari, setiap bulan, dan bertahun-tahun, berlarut-larut. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang berat. Tetapi harus saya melewatinya. Sampai suatu saat saya ditawarin untuk meneruskan sebuah proyek pembangunan pusat belanja di Garut. Yang ownernya adalah kakak saya sendiri di Jalan Ciledug 56 Garut. Bapak Ibu bisa bayangkan, pergi pagi pulang larut malam. Seminggu 2 kali, minimal saya bolak-balik Bandung Garut selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya tidak pernah menerima upah satu rupiah pun. Karena saya akan mendapatkan fee sebesar 20% dari semua keuntungan gedung tersebut. Dan saya perjuangkan semua itu. All out. Dengan semua resiko yang terjadi di lapangan. Preman-preman dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan itu yang sering mengganggu jalannya proyek tersebut. Bahkan pada saat owner kekurangan biaya untuk menutupi pembangunan proyek, saya pun memberikan pinjaman dari tabungan saya. Karena kepada saya akan dibayarkan bunga atas pinjaman tersebut. Dan saya pun menginginkan proyek itu cepat selesai. Dan boleh saya buka dan berjalan. Dan untuk hal ini pun akhirnya saya diperkenalkan dengan Pak Hens oleh seseorang teman. Tetapi semuanya itu saya akhirnya mengurungkan niat saya untuk membicarakannya dengan Pak Hens. Bapak Ibu, singkat cerita, owner yang adalah kakak saya sendiri itu akhirnya dipanggil Tuhan. Dan saya pun belum mendapatkan apa-apa. Bahkan saya mengutangi owner yang adalah kakak saya sendiri. Dan akhirnya proyek pusat belanja itu diberhentikan dengan progres kira-kira 70%. Dan berniat untuk dijual di dalam keadaan 70% progres pembangunan. Bapak Ibu, saya berusaha habis-habisan. Sehingga semua harta kekayaan saya habis. Maka yang dahulu yang saya miliki, dan saya memiliki prinsip untuk tidak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk kepada bank. Akhirnya saya harus berhubungan dengan bank. Karena saya memang memerlukan biaya. Khususnya untuk biaya sekolah anak saya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak saya di Jepang. Bapak Ibu, semua ini saya lakukan karena saya tidak tega. Anak saya kelaparan di Jepang. Dan dia sempat bilang, "Pak, aku nggak ada lagi uang buat makan besok." Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sedihnya hati saya. Orang tua mana yang tega anaknya kelaparan di negeri orang asing. Dan tentunya saya usahakan itu secara maksimal. Apapun itu, pasti saya tempuh dan lakukan, bukan? Belum lagi kebutuhan yang akhirnya harus menggesek kartu kredit. Kebutuhan-kebutuhan istri saya yang akhirnya harus menggesek kartu kredit. Bapak Ibu, saat itu saya merasakan kesesakan di dalam hidup saya. Saya merasa beban hidup saya terasa berat dan berat sekali. Dan saya tidak memiliki lagi jalan keluar. Putus asa atas hidup ini. Bapak Ibu, di saat seperti itu, terkadang saya saat pergi bekerja, di perjalanan, saya sambil mengendari sepeda motor. Saya menangis sendiri. Dan seakan-akan tidak ada lagi yang dapat melakukan. Tidak ada lagi saudara yang dapat menolong.
Tidak lagi sanak keluarga yang dapat menolong. Tidak lagi teman yang dapat menolong. Tidak ada lagi saudara seiman yang dapat menolong. Tidak ada lagi hamba Tuhan yang dapat menolong. Semua itu seakan-akan menjauh dan menutup pintu saat rumahnya diketok oleh orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan yang sedang dalam putus asa. Bapak Ibu, sempat saya di dalam perjalanan menuju ATM sebelum ke tempat di mana saya bekerja. Dan saya harus mentransfer uang ke Jepang. Dan tidak ada uang untuk ditransfer. Saya berhenti dan duduk di bawah tiang besi reklame yang besar di belakang ATM BNI di Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung. Dan saya menangis sendiri di bawah teriknya matahari karena beban berat yang menghimpit ini. Dan saya sudah berputus asa atas kehidupan ini. Dan tidak ada lagi orang yang dapat menolong saya. Tetapi di saat-saat itu, Tuhan bilang, anakku, ini aku, dan aku selalu bersamamu, dan aku selalu ada di dekatmu. Bapak Ibu, inilah yang menjadi perjumpaan sejati dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan terus memberkati saya. Dan semua hutang-hutang bank boleh saya lunaskan. Termasuk semua hutang-hutang kartu kredit istri saya. Dan sejak perjumpaan sejati dengan Tuhan, saya boleh dipulihkan. Dan terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan. Itulah yang kita perlukan di dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua di dalam hidup ini. Bapak Ibu, semua yang sudah saya lakukan, semua yang sudah saya peroleh, semua yang sudah saya miliki dahulu, itu semua fana. Dan tidak ada artinya. Dan itu hanyalah sementara di dunia ini. Tetapi harta kita yang sesungguhnya tersimpan di surga. Amin. Mungkin sampai di sini kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.